Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Pejuang Receh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, gimana sih cara untuk burning firmware STB OpenWRT itu menggunakan HP teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan PC kali ini teman-teman. Terus alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama tentunya ada STB OpenWRT ya. Di sini sudah ada memorinya. Nah, nanti memori kita akan lepas di sini. Terus kita butuh yang namanya OTG ya teman-teman ya, seperti ini. Di sini karena HP saya masih micro USB, saya menggunakan yang micro USB. Terus kita butuh yang namanya card reader ya. Di sini saya pakai yang murah saja, ini harga 5 ribuan seperti ini. Terus jangan lupa untuk SD cardnya ya. Oke, terus HP yang akan kita gunakan untuk burning ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita akan download dulu di Play Store ya teman-teman ya. Di sini kita perlu mencari aplikasi yang namanya Etherdoid ya. Ini ya. Nah, aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah, oke, lanjut. Kita akan rangkai ya untuk ini namanya. Jadi kita pasangkan ya di sini teman-teman. Oke, terus memori kita pasangkan di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses burningnya ya. Ini saya tutup gini aja biar enak ya. Terus di sini kita bisa colokin ke HP teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini nanti akan terbaca ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini langkah-langkah lebih baik kita format dulu ya. Untuk cara format bisa tiap HP beda-beda ya teman-teman ya. Di sini saya ke penyimpanan. Saya akan melakukan untuk formatting dulu. Di sini terus ada menu format ya. Oke, hapus dan format. Ini sedang format ya. Oke, di sini sudah. Lanjut kita akan burning untuk USB-nya. Nah, setelah aplikasi ini di-download ya teman-teman ya, langsung kita klik buka. Nah, sekarang kita akan pilih write raw image or ISO seperti ini ya. Lalu kalian pilih terserah ya, di sini file. Di sini kita akan buka untuk dokumen. Jadi kita dimana untuk menaruh filenya ya. Di sini ini adalah file ISO yang sudah saya ekstrak tadi. Kita buka. Oke, di sini ada tulisan device generic USB karena sudah terbaca ya. Ini yang 14 JD, kita tekan saja. Lalu kita klik OK saja. Di sini ada OK ya. Kita klik OK. Di sini nanti ada tulisan seperti ini, biarkan saja, langsung kalian tekan yang ini. Nah, di sini ada tulisan ya, warning seperti ini, klik saja flash image. Oke, proses burning akan berjalan di sini teman-teman. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi pastikan untuk HP yang kalian gunakan untuk burning itu support OTG ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan PC. Ya begitu. Kalau menggunakan HP seperti ini, itu proses formatnya benar-benar bersih ya. Jadi sisa-sisa partisi akan kembali seperti semula. Kayak gitu. Seperti ini. Nah, ini untuk proses tergantung dari apa namanya? Card reader dan ini apa OTG yang kalian gunakan. Karena ini saya menggunakan yang murah, jadi prosesnya seperti ini agak lambat. Terus memori juga pengaruh teman-teman di sini. Seperti ini untuk proses burningnya teman-teman. Oke. Di sini masih berjalan, masih 61%. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai teman-teman. Jadi tadi ada yang nanya gimana sih cara burning firmware lewat HP. Nah, seperti ini caranya. Jadi alat-alatnya yang dibutuhkan itu saja. Oke, kita tinggal tunggu, tinggal sebentar lagi.
Ini adalah untuk prosesnya. Ini masih ya, sebentar lagi selesai ini. Nah, di sini sudah ya keterangannya write finish. Sekarang kita bisa cabut si SD card-nya. Oke, di sini prosesnya sudah selesai untuk di HP. Selanjutnya kita akan copot si SD card-nya. Ini kita akan pasangkan di STB. Seperti ini ya, kita akan pasangkan seperti biasa. Oke, ini sudah kita pasang. Sekarang kita akan colokkan ke adaptor, lalu kita nyalakan. Nah, seperti ini ya, ini adaptor sudah menyala seperti ini. Oke, kita tinggal tunggu untuk proses bootingnya ya teman-teman, sambil kita lihat di sini apakah wifi-nya sudah ada atau belum. Nah, ini di tempat saya ini banyak banget ya untuk wifi ya. Itu tadi saya menggunakan firmware 21 ya teman-teman ya. Untuk wifi nya on, terus untuk tool hanya open class only. Nanti jika kalian berminat firmware nya, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Nah, ini nanti STB besok ini akan saya upgrade untuk antenanya biar nanti bisa jangkauannya lebih jauh. Kayak gitu, ini belum muncul ya. Kita tunggu dulu. Biasanya untuk firmware 21 ini agak lama sih untuk proses burningnya. Nah, ini ya sudah terbuka. Ini sudah ada yang namanya Sibon. Kita klik. Oke, mendapatkan alamat IP terhubung ya. Kita akan cek untuk IP-nya sudah dapat ya. 1.177. Sekarang kita akan akses untuk IP-nya ya. Seperti ini, kita akan buka menggunakan ini. 192.168.1.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Untuk login root dan root seperti biasa. Nah, ini sudah selesai untuk proses pemburningannya. Jadi ini basisnya firmware 21 ya teman-teman ya. Seperti ini. Terus untuk toolnya ini hanya ada open class only ya. Nggak ada tool lain. Open VPN ada. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya untuk open class-nya. Jadi toolnya ini firmware 21, untuk wifi-nya on, untuk tool hanya ada open class only. Oke, sekali lagi jika minat nanti link saya taruh di deskripsi ya untuk firmware ini teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang mau belajar bareng bisa join grup. Saya ada grup Facebook, ada grup Telegram. Nanti kita bisa tanya-tanya bareng di sana teman-teman. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.